Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Archipod episode 7 nih. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, kapanpun dan dimanapun kalian sekarang yang lagi dengerin Archipod nih. Anyway, kali ini kamu bakalan ditemenin sama Surya Hentias Ajahyani, dan kalian bisa panggil aku Ayu. Setelah kemarin kita sempat bahas mengenai gimana sih cara meningkatkan produktivitas dalam dunia arsitektur, kali ini di episode selanjutnya kita bakalan bahas tentang salah satu poin penting di dalam dunia arsitektur digital, yaitu pentingnya pembelajaran software arsitektur dan bagaimana sih cara untuk memulainya. Nah, sering banget nih teman-teman, kita dengar cerita-cerita anak arsi yang basicnya dari SMA atau MAN, hal yang mungkin butuh belajar ekstra, salah satunya yaitu belajar software di sekitar semester 3, yaitu mata kuliah Applikom. Apalagi nanti bakalan ada mata kuliah yang bakalan membutuhkan beberapa software arsitektur nih, terkait dengan mata kuliah seperti DAI 1 sampai DAI 6, tapi beberapa software itu akan dibutuhkan di DAI 3 nih teman-teman. Nah tentunya software yang digunakan juga akan terus berkembang ya seiring berjalannya waktu. Nah tentunya kalian benar banget nih, aku di sini udah nggak sendiri karena udah ada narasumber kita dari 3D Forum. Ayo dong perkenalkan diri, silahkan. Mungkin dengan Kak Rudy. Halo, saya Rudi. Nah, dari angkatan berapa nih Kak? Halo, saya Rudi dari arsitektur alumni ya, sudah alumni untungnya. Alumni arsitektur UIN, angkatan 17, Oke, dan Kak, 2017. selanjutnya Kak Pandu nih. Halo, Assalamualaikum. Nama gue Pandu. Kita dari Berkudara 17 ya, angkatan 17. Ya, angkatan tua lah ya kalau sekarang. Wah, ini tentunya nanti yang kita bakalan bahas tuh padat banget ya teman-teman isinya, karena kita bakalan ngundang dari angkatan yang udah lulus arsitektur di angkatan 2017 dan sekarang masih aktif di Tridikat Forum. Nah, Kak, untuk perkenalan nih, mungkin buat maba nanti 2023, apa sih 3D Forum ini dan apa aja hal yang bisa kita pelajarin ketika nanti mulai gabung sama 3D Forum? Jadi, 3D Forum itu sebuah komunitas. Kita non-profit ya base-nya. Kita forum, kita kumpul. Nah itu buat teman-teman yang tertarik, nanti bisa masuk di komunitas itu baru di semester 3, ketepatan dengan kalau di UIN itu mata kuliah Applikom. Nah, kita belajar apa saja? Pandu, boleh dijelaskan? Oke, kalau kita sebenarnya dasarnya juga belajar program ya. Terutama program-program yang sudah diajarkan atau akan diajarkan di mata kuliah Applikom nanti. Plus program-program yang mungkin kalian atau teman-teman penasaran mau dipelajari atau yang sudah pernah mempelajari dan ingin dikembangkan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi teman-teman buat yang mau gabung nanti maba-maba ini yang angkatan 2022, mungkin nanti di semester 3 bisa langsung gabung di 3D Forum biar kalian gak bingung sama tugas-tugas Applikom. Jadi kalian bisa nanya sama kakak-kakak tingkat terkait gimana sih caranya. Mungkin ada beberapa yang masih bingung terkait tools yang ada di software yang mungkin kalian pelajari nantinya di Applikom, biar tentunya nambah juga ilmu kalian nantinya gitu ya Kak. Nggak mempelajari yang ada di kampus, tapi mungkin ketika kalian mengikuti forum 3D kalian bisa sharing nih sama kakak-kakaknya, kayak mungkin bakalan banyak banget ilmu-ilmu baru yang bisa kalian serap gitu ya Kak. Ya, benar sekali. Oke, jadi gimana nih Kak, menurut Kakak kayak kenapa sih software arsitektur itu penting banget buat dipelajarin seawal mungkin? Mungkin prospek kedepannya gitu. Apakah banget perlu gitu digunakan nantinya ketika udah memasuki dunia kerja atau mungkin nanti ketika udah lulus kuliah gitu?
Iya, sebenarnya belajar software itu kalau di kita sangat penting ya. Karena kan sekarang perkembangan teknologi itu semakin canggih. Nah, pekerjaan kita nanti sebagai arsitek itu juga membutuhkan waktu yang akhirnya lebih cepat. Nah, waktu yang lebih cepat itu bisa dicapai kalau kita itu menguasai software-software tertentu yang lebih praktis atau semacamnya. Nah, kalau belajar lebih awal itu sebenarnya keuntungannya ada banyak sih. Kenapa? Karena belajar software itu sebenarnya aku udah pernah nyampein ke teman-teman sih. Eh, Kalau kita belajar software itu ada hard skill-nya, ada soft skill-nya. Hard skill-nya itu ya kita udah tahu lah tools ini buat apa. Kita bikin kayak gini itu pakai tools apa-apa itu hard skill-nya. Tapi soft skill-nya itu semakin kita pelajari software yang semakin kita tuh tahu penyelesaian dari goals kita itu nanti gimana sih. Misal aku mau bikin bentukan organik atau aku mau bikin bentukan yang nanti kalau dianalisa lebih gampang. Nah itu kan memerlukan jam terbang yang tinggi ya. Nah karena kita tuh udah belajar lebih awal, nah tadi soft skill-nya kita itu lebih terasa. Jadi penggunaannya itu nanti insya Allah lebih lancar. Jadi itu penting banget dan keuntungannya ke depannya bakal banyak banget. Karena itu nantinya penting banget buat merealisasikan desain gitu kayak. Iya, Karena awalnya emang mungkin ya sketsa, tapi kita juga perlu yang namanya DED, yang namanya apa modeling. Karena semakin rinci apa yang kita itu semakin terrealisasi juga apa sih desain seperti apa sih yang kita inginkan dan klien inginkan gitu ya. iya semakin memudahkan. Oke. Ini nih Kak, kayak termasuk ini nih, kayak mungkin apa sih tips atau mungkin masukan software yang mungkin bisa kita pelajarin lebih awal gitu nantinya. Karena kan yang kita tahu banyak banget nih software RC kayak mulai dari analisis, maksudnya software-software di dunia teknik kayak mulai dari analisis, terus modeling sampai apa namanya rendering dan lain sebagainya. Nah, mungkin banyak yang bingung nih dari teman-teman kita maba, apa sih yang mungkin nantinya dasar banget yang bakalan mereka pelajarin dan mungkin itu bakalan dibutuhin banyak banget kantor-kantor yang membutuhkan itu dan banyak banget yang bakalan apa sih menerapkan itu di kantornya gitu Kak. Sebenarnya kalau kita ngomongin software ini kan cukup luas ya cangkupannya. Kembali lagi ke interestnya masing-masing sih. Jadi kalau sepemahamanku kalau skalanya studio kecil atau studio ya, bukan kayak perseroan gitu, rata-rata mungkin teman-teman arsitek banyak yang pakai SketchUp karena dia lebih simpel. Nah itu untuk apa yang dipelajari dari SketchUp-nya sendiri yang lebih advance. Nah itu ada SketchUp lagi tapi yang lebih advance. Nah kalau interestnya teman-teman ke perusahaan perseroan itu mungkin bisa mulai belajar building information modeling atau BIM, ada Revit, ada ArchiCAD. Nah itu lebih dibutuhin. Nah untuk yang lain itu kembali ke kebutuhannya. Pengen jadi kayak apa sih? Nah, itu baru kita ke softwarenya gitu. Oke, jadi mungkin kalau nanti semisal, tapi kita tetap perlu belajar gitu ya Kak. Kita kan nggak tahu nantinya mungkin kita bakalan masuk di apa lingkup yang mana gitu. Kalau studio kecil mungkin kalian perlu banget dengan nama SketchUp, AutoCAD, tapi nanti semisal kalian mau masuk ke atau mencoba di kayak perusahaan BUMN, mungkin perlu banget kayak Revit gitu ya Kak, yang mungkin lebih komplit gitu, lebih detail gitu mungkin. Karena kan banyak banget perusahaan yang sekarang katanya dosen-dosen butuh banget yang kayak Revit gitu ya. Iya, sebenarnya kalau belajar program itu kita balik lagi. Kenapa kok banyak yang pakai SketchUp? Karena marketnya SketchUp itu sekarang masih luas ya, yang paling luas dari program model yang lain karena dia itu gampang dan terusnya itu sudah sederhana, tapi sudah bisa menghasilkan banyak macam. Nah, balik lagi ke tujuan kayak dijelasin Rudi tadi ya, kita tuh mau ke arah yang gimana sih? Nah,
intinya kalau kita belajar software itu sebenarnya semakin kita belajar software itu semakin kita mengenali software-software yang lain. Jadi kayak gimana ya? Misalnya kamu belajar SketchUp kan dasar ya. Nanti kalau semisal kamu udah hanya pakai SketchUp sampai kamu bosen lah istilahnya, sampai udah ngulik sampai ke akar-akarnya, kalau nanti belajar program yang lain itu kayak otomatis gitu loh. Oh ternyata di sini tuh tools ini mirip kayak tools ini ya gitu. Oh ternyata perannya seperti ini. Oh ternyata ada yang lebih advance dari SketchUp kayak gitu-gitu. Nah belajar program itu sebenarnya buat mengenali program-program yang lain. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Karena masih berkesinambungan gitu ya Kak, kayak toolsnya sebenarnya. Kayak lebih gampangnya kayak kamu lihat di software-software multimedia deh. Kan banyak kan software multimedia kayak Photoshop, Corel, Adobe Illustrator itu kadang itu ada satu bahasa universal yang mereka pakai. Nah itu yang bisa kita terapin di software-software yang bakal kita pelajarin. Di software 3D pun juga kayak gitu. Oh, oke. Jadi penting banget ya sebenarnya yang awal itu ya seperti SketchUp, AutoCAD gitu kayak mungkin ya, Applikom nanti kalian juga bakalan belajar yang namanya SketchUp di awal-awal gitu ya Kak. Nah, ini nih yang nggak kalah penting nih Kak, karena aku salah satu korbannya. Kayak penting banget ya sebenarnya kita harus nyesuaiin sama spesifikasi laptop yang dipakai Kak. Kayak tipsnya nih, kayak kemarin yang di angkatanku, angkatan 2020, kita itu udah mulai mempelajarin yang namanya software Revit. Nah, ini yang mulai dipelajarin banyak teman-teman karena lebih simple buat merancang high-res. Karena satu kali bikin DED langsung jadi yang namanya 3D model gitu. Nah, tapi karena softwarenya yang mungkin cukup berat gitu ya, jadi mungkin ada beberapa laptop yang nge-lag atau mungkin kurang maksimal gitu. Apa sih Kak tipsnya buat masalah ini gitu? Balik lagi ke keperluan. Nah, sebenarnya tiap software kan ada sistem requirement masing-masing ya. Jadi mereka itu bisa berjalan optimal di spesifikasi laptop yang seperti apa. Nah itu sebenarnya tidak dipermasalahkan berapapun seperti apapun laptopnya, kembali ke kebutuhan. Nah kalau semisal emang butuh buat program yang seberat itu, semisal kita bicara Revit, terus kayak semacam apalagi yang berat kayak Archicad atau Lumion ya misal, itu kan udah lumayan cukup membutuhkan laptop yang spesifikasinya tinggi. Nah mungkin lebih disarankan penggunaan PC sih dengan harga yang sama ya. Nah kalau di luar dari softwarenya yang butuh sistem requirement yang tinggi, kita di Dedika itu juga pernah bahkan ngadain ini challenge, kita nggak ngerender sama sekali. Kita tuh pakai software Photoshop. Nah, jadi kalau nggak salah apa dulu namanya? Oh, laptop kentang, render laptop kentang ya. Ya itu. Dulu. Jadi dengan laptop yang sekentang mungkin tuh gimana caranya kita menghasilkan gambar yang semaksimal mungkin. Balik lagi, semua software itu hanya tools. Nanti kembali lagi pada penggunaannya bagaimana outputnya gitu sih. Mungkin yang sih untuk device ini masalah klasik sih, dari tahun ke tahun pasti ada. Nah sekarang kalau device itu nututnya kayak gimana itu kan kita sendiri yang ngukur. Balik lagi, semakin advance program, semakin praktisnya program, biasanya itu lebih makannya bakal lebih banyak. Nah semakin software itu agak manual istilahnya ya, agak low tier, itu ya laptop yang kentang juga bisa. Nah itu kenapa kita sempat bikin acara itu namanya laptop kentang, karena dari keresahan teman-teman ini waktu itu mau pengumpulan finishing gambar. Teman-teman itu udah pada kayak Lumion, Vire, padahal laptopnya nggak selesai. Laptopnya nggak ngangkat dan akhirnya nggak selesai. Nah itu kejadian aku ngerender di kelasnya Pak Rida waktu itu ya. Yang 4 ini pengumpulannya kan sangat
sering ya. Nah itu Sangat sering aku dan kalah sangat dari berat. temanku. Itu ngerender cuma dari screenshotan SketchUp, terus diedit di Photoshop, dikumpulkan selesai. Udah kelihatan finish. Karena aku nunggu Vire itu masih ngumpulin itu masih banyak noise-noise-nya dan itu dianggap unfinished. Nah, itu jadi benar kata Rudi tadi itu device atau software itu cuma alat ibaratnya kayak ya itu cuma senjatanya. Balik lagi buat itu ya membuat itu berfungsi dengan baik ya ke kitanya lagi. Kita itu bisa memadupadankan software itu kayak gimana sih kita itu bisa mencapai satu goals yang maksimal itu bisa harus bisa dari device yang terbatas dan software yang terbatas. Oke, jadi ya teman-teman, laptop tuh nggak membatasi kreativitas sama hasil dari tugas kita ya. Ibaratnya itu senjata, dan kita tuh yang punya senjata. Baik lagi kita yang punya senjata, gimana caranya memaksimalkan senjata itu buat jadi tameng gitu ya sebenarnya. Dan mungkin sama kayak ketika kita punya sketsa, kita kan punya karakteristik masing-masing dan banyak banget cara render yang benar-benar realistis, tapi kayak yang render college mungkin lebih nggak kalah bagusnya gitu ya Kak daripada sama render yang realistis. Kembali lagi balik sama spesifikasi laptopnya masing-masing. Oke. Ini nih Kak, kayak penggunaan software dengan tahun yang lebih rendah itu mungkin bisa buat ngebantu juga nggak sih? Kayak mungkin kita pakai SketchUp yang 2020, tapi mungkin ada beberapa yang teman-teman mungkin bisa pakai di tahun di bawahnya gitu. Saya dulu jadi keinget, saya kan angkatan 2017 ya. Saya itu bahkan belajar aplikasi AutoCAD. Ini juga tips buat teman-teman kalau misal pengen fasih AutoCAD, coba ini agak tricky ya. Coba belajar AutoCAD 2007. Nah, di AutoCAD 2007 ini itu nggak ada kayak saran komen. Jadi komennya benar-benar ngetik manual. Ngetik manual. Banyak yang serba manual. Nah, dari situ saya benar-benar belajar bagaimana komen yang tepat untuk memunculkan suatu perintah menggambar. Itu salah satunya. Bahkan SketchUp saya itu waktu itu masih 2015 karena dengan laptop yang sangat kentang, bahkan di bawah Intel Pentium waktu itu, Celeron, kalau saya masih ingat. Itu saya pakai laptop yang software yang 2 tahun sebelum saya masuk kuliah. Itu masih saya pakai. Jadi kembali lagi ke menyesuaikan kitanya bagaimana. Itu nanti toh dosen misal orientasi kita tugas ya, dosen pun mintanya outputnya kan. Nggak kitanya yang minta 3D atau bagaimana gitu sih. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke kitanya gitu ya Kak. Ketika nanti kita bisa menggunakan itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, pasti bakalan bagus gitu. Karena aku juga punya teman yang dia pakai Enscape, temanku yang satunya pakai Lumion, tapi hasilnya dua-duanya sama-sama bagus gitu. Jadi tergantung gimana cara kita sebenar-benarnya pakai software itu gitu ya. Dia pakai Enscape tapi kelihatan benar-benar realistis. Padahal Enscape sama Lumion yang kita tahu pasti lebih realistisan ketika kita pakai Lumion gitu ya. Tapi ternyata ketika pakai Enscape dia juga nggak kalah bagusnya gitu. Dan juga mungkin penting banget buat belajar yang namanya seperti kayak Photoshop dan lain sebagainya biar rendering tuh nggak terpaku sama beberapa kayak landscape sama Lumion tadi ya Kak. Jadi kita bisa mengolahnya di Photoshop dan software lain gitu. Iya benar. Photoshop itu kan lebih ke finishing. Nah, apa sih kita itu perlu finishing touch di gambar kita? Karena kita itu bukan ngejar realistisnya atau bagusnya. Kita itu ngejar selesai, finish. Kelihatan, oh ini memang sudah layak dipresentasi. Proper. Jadi waktu kuliah dulu itu kita sering lihat sih
entah tugas kita atau tugas teman-teman kita itu dikumpulkan dalam keadaan tidak proper. Maksudnya kayak nggak ada skala pembanding, strukturnya nggak muncul, notasi nggak muncul, kedalaman nggak kelihatan, atau bahkan main-main settingan akhirnya lebih sering itu biasanya mainin glossy sih. Kalau yang pemula-pemula itu pasti mainin glossy. Glossy-nya dibanyakin biar kelihatan mengkilat, tapi lihat itu sebenarnya itu nggak kelihatan, materialnya itu nggak kelihatan bisa dibaca gitu. Nah itu kan kita sebenarnya perlu belajar lagi lah, bukan cuma soal menguasai programnya, tapi kita juga belajar komposisi, kita juga belajar gimana sih gambar itu bisa dibaca, gimana gambar itu kelihatan finish dan proper waktu disajikan itu enak dilihat, itu bisa diikutin. Atau sederhana ngambil point of view lah, field of view-nya biasanya itu cuma ngambil di pojok, padahal itu nggak kelihatan semua ruangan kan. Render meja makan di tengah biasanya field of view-nya sangat tajam dan kelihatannya itu akhirnya kayak stretch gitu kan gambarnya. Kelihatan semua sudut, padahal kan kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya itu menutupi kekurangan desain kita yang tidak penuh atau tidak proporsional, tapi ngejar silau matanya. Nah itu mungkin yang lebih kita harus pelajari lagi, itu ngejar finish, ngejar proper, bukan ngejar realistis atau semacamnya. Oke, ini teman-teman, kayak ada tips dari kakak tingkat kita. Kalau misal kita udah, sebenarnya kita harus ngelihat ya kayak waktunya tuh kira-kira kapan nih bisa selesai. Soalnya kalau kita nggak bisa kayak mengira-ngira, kita bakalan rugi sendiri karena kita ngejar bagusnya ternyata kita nggak finish gitu ya. Iya, benar. Itu gambar yang baik itu adalah gambar yang selesai. Jadi karena kita di perkuliahan ya dengan kapasitas yang terbatas ini, paling tidak kita menyelesaikan gambarnya. Urusan nanti baik lebih bagus, bagus lebih baik, sorry. Tapi itu nilai tambah, bukan nilai utama. Nah, kita itu ngejar nilai utamanya dulu, ngejar dasarnya dulu. Kita baru hal-hal yang seperti tadi itu akan kayak gini rendernya. Misal kita langsung ngomongin ke output ya, ke render. Kayak gini rendernya nggak enak, soalnya komposisi ruangannya, terus penataannya, terus modelnya nggak nyambung, misal kayak gitu. Itu tuh nanti semuanya berkesinambungan. Oke, jadi ini teman-teman, kalian mungkin nanti buat maba bisa langsung misal semester 3, kalian bakalan bingung banget sama Applikom, tentunya kalian bisa gabung ke Tridiket Forum ya, karena banyak banget ilmu yang mungkin bakalan kalian serap dan kalian bisa tanya-tanya sama kakak tingkat nanti. Nih Kak, buat maba-maba yang nantinya pengen gabung di semester 3, mungkin gimana caranya buat mereka bisa gabung ke Tridiket nih? Mungkin bisa ke Instagramnya Tridiket atau ke WhatsApp di Tridiket, atau gimana nih Kak? Biasanya sih kita kalau udah open recruitment itu kita naruh link Google Form ya. Bahkan kita itu juga minta tolong ke teman-teman angkatan-angkatan. Misal kita punya kontak dari angkatan baru itu, maba itu, kita biasanya itu minta tolong ke mereka buat nyebarin ke teman-temannya, buat ini loh kita buka rekrutmen. Jadi mereka nyebarin di grup angkatan, biasanya itu juga bisa ke kita juga bisa, biasanya udah di highlight lah kayak kalau udah waktunya. Ya, kita lebih aktif di Instagram sih. Jadi silahkan DM Instagram Tridiket jika ada yang mau tanyakan. Untuk kegiatan juga ada di highlight. Kita udah ngapain aja, apa aja program kita itu beberapa udah kita coba tampilin di feed kita juga. Ada beberapa ya mungkin sedikit keuntungan, terus apa aja yang kita pelajari itu, dan akan terus berkembang sih pastinya. Karena pastinya banyak banget software baru yang nantinya bakalan ada terus gitu ya Kak. Nggak cuma mungkin nantinya pasti bakalan berkembang terus gitu. Ini teman-teman mungkin kakaknya ada pesan
buat nanti maganya gimana cara mungkin mereka belajar software atau mungkin mereka bakalan ngadupin yang namanya bingung dalam belajar software gitu. Gimana nih Kak? Ada pesan-pesan nggak buat maba? Katanya selalu berbakti pada orang tua. Iya sih, sangat poin penting. Karena kan Kalau yang baru belajar Applikom itu sih belajar banyak yang manual dulu, jangan nyoba yang instan. Nanti kalau udah terlena sama hal yang instan, kita lupa dasarnya. Jadi belajar hal-hal dasar dulu. Kayak misal kita belajar SketchUp tanpa plugin, belajar Photoshop. Jadi kita tidak terlena dengan hal-hal yang sudah disediakan. Kita mau mencari, gitu sih. Yang aku simpulin nih teman-teman ya, dari tadi pembicaraan sama Kak Rudi, sama Kak Pandu, banyak banget poin-poin penting yang ternyata kita bisa dapetin gitu. Nggak cuma, mungkin pas kita nanti gabung sama Tridikat Forum, sama kakak-kakak tingkat, kita nggak bakalan dapet cuma ilmu-ilmu tentang software, tapi kita bakalan nambah relasi juga sama kakak tingkat nanti, mungkin bisa sharing juga, nggak cuma software, ada banyak hal penting lainnya yang mungkin nanti kita bisa belajar bareng-bareng gitu di sana. Dan yang aku tangkap tadi, pekerjaan yang selesai itu pekerjaan yang finish gitu ya teman-teman. Maksudnya ketika kita mengerjakan tugas, kita harus mengejar tugas utamanya dulu, wajibnya dulu, baru kita ngejar yang namanya nilai tambah gitu. Yang penting tugas kita selesai tepat waktu, selesai tepat deadline-nya gitu. Itu ya Kak? Setuju. Oh ya, mungkin ini Kak ada YouTube-nya atau gimana buat mungkin Tridikat Forum sendiri punya akun YouTube yang mungkin bisa buat edukasi sama maba-maba atau gimana nih? Selain Instagram mungkin atau kita ada di beberapa platform sih. Sebenarnya kalau teman-teman buka 3D Warehouse, website 3D Warehouse, kita pernah beberapa mungkin ada sedikit challenge kecil yang kita upload di sana di website 3D Warehouse. Itu ada akun Tridikat Forum. Terus kita ada di YouTube juga beberapa pertemuan online, terus kayak webinar semasa pandemi kemarin yang banyak dilakukan di Zoom itu juga banyak kita upload gitu. Dan yang paling aktif saat ini kita di Instagram. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa nyari informasi, bisa kalau pengen nyari informasi terkait gimana cara gabung, gimana apa aja kegiatannya Tridikat, kalian bisa ngikutin di Instagramnya Tridikat Forum gitu. Karena ternyata juga aktif buat bikin challenge gitu ya. Mungkin nantinya teman-teman juga bakalan sering ikut kumpul gitu. Mungkin ada satu minggu ada berapa kali ini Kak? Di hari apa gitu mungkin rutin gitu. Kalau kumpul-kumpul biasanya kita tuh ngambil-ngambil yang pas weekend ya. Kebanyakan sih kita malam Jumat sih kumpulnya itu, karena pas habis kuliah selesai, terus juga besoknya nggak ada kuliah, jadi itu menurut kita tuh lebih enak sih. Biasanya kan kalau malam minggu nanti ada yang malam minggu mengganggu kan kita juga sungkan ya. Jadi malam Jumat itu kayaknya nggak mungkin lah mahasiswa malam Jumat ya. Jadi Jumat malam. Jumat malam, sorry, tak konfirmasi lagi. Oh iya. Oke. Jumat malam, sorry. Iya, Jumat malam. Oke. Nah, terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah dengerin Archipod episode kali ini. Dan makasih juga buat narasumber kita dari Tridikat Forum. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman, dan jangan lupa buat like dan subscribe YouTube-nya @himatahajaraswat biar kalian gak ketinggalan nih info updatean episode Archipod selanjutnya. Dan follow IG Himata Hajar Aswat ya. See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.